Boleh. Karena menurut gue juga, ini dekat sama seseorang via langsung tuh lebih dapat bukan sih, lebih dapat chemistry-nya nggak sih? Lebih enak lewat sosial media secara langsung daripada via Valen. betul Ya. daripada via Telegram. Iya. Lebih ribet ya kan. Lebih ribet. Emang lu mau kenalan sama dia apa mau kenalan sama masa lalunya? Iya. Selamat datang di Welcome to Sentot. Senang Tota. Ya. Ntar kalau dari TV kita bakal ada home band. Ada sendiri, bumper-bumpernya gitu. Iya, ada bumper. Tapi kali ini kita berdua ini bakalan ngobrol soal apapun itu, dan di Sentot kali ini sebenarnya sentot itu apa sih? Sentot itu adalah senang total. Jadi di sini kita udah pasti Ya. gak bakal sedih-sedih. Lu cuman ngejelasin kepanjangan doang ya ternyata. Mohon maaf, ya kan kalau masalah IQ gue emang kalah. Tapi kalau masalah IP kalah juga. Iya. Tapi menangan gue kan gue masih kuliah, lu kagak. Iya, tapi gue gede terakhir IP-nya. Berapa? Nggak tahu. Nah, pokoknya sentot itu adalah gak gue lanjutin ya. Jadi sentot itu adalah program di mana ya bisa dibilang kedua instruktur kalian ini, instruktur Ya. siapa yang nggak tahu instruktur senang ya. Di Bandar Lampung kita kayak rame kita itu Apanya? followin orangnya di fallback. Kalau kalian lihat tuh followingnya lebih banyak daripada followers. Enggak juga sih, enggak juga, masih ada kok followernya masih lebih banyak. Gue sambil ngerokok ya. Boleh, boleh. Gue sambil di merokok juga. Lanjut. Nah, tapi teman-teman sentot itu tuh punya banyak banget segmen. Jadi kita nggak bakal cuma ngobrol tentang lifestyle dan apa yang mau kita omongin aja. Ya. Jadi biar lebih berkonsep gitu ya kan. Karena sosial media zaman sekarang tuh harus berkonsep, men. Betul. Apalagi kita tuh sebagai influencer. Konsepnya tuh harus, kalau kita tuh konsepnya kayak agak-agak nyeleneh ya. Bener, kalau gua sih konsepnya lebih ke OVJ. Kenapa gitu? Enggak apa-apa, muka lu mirip Budi Anduk. Udah tinggal. Udah tinggal itu. Mirip Anduk. Anduknya buat di ini. Pantas bau ya. Buat daging leher. Bau ya. Iya. Kayak ininya nih liputan ini daki semua. Oh iya, coba gue cium. Enggak ya. jangan. Sorry. Tapi teman-teman, kali ini tuh kayak tadi gue bilang, Sentot tuh punya segmen, dan segmennya adalah untuk kali ini. Karena ini hari Jumat, spesial banget. Di hari Jumat biasanya ngomongin soal apa sih? Biasanya kalau hari Jumat tuh kita ngobrolin tentang sholat. Gue sih alhamdulillah ya. Lancar gue. Iya, aku percaya sekali. Kita selamat datang. Dan selamat datang di segmen Friday. Amin loh, terus lagu. Friday, amin love. Enggak gitu bego, lagunya kan ini. Yesterday is Sunday blue. Iya, gitu. betul. Nah, Ada kali lagu ini The Cure gitu. kita bakalan ngomongin soal cinta-cintaan. Betul. Cinta pertama lu tuh mulai kapan? Panas. Kebetulan sama. Ya. Banget. Apa merek AC? LG yuk. Sunken. Sunken. Salam kenal. Salken ya. Batuk dia. Ketularan Rangga. Jadi di podcast kali kita bakal ngobrolin tentang cinta-cintaan di Friday I'm in Love ya enggak? Ya. Ini Ulang mic deket lagi. banget nih. Tadi gue batuknya batuk dahak lagi. Ini dahan gue nyangkut nih. Di mana? Di sini. Tapi buat teman-teman kita bakal ngobrolin tentang cita-cita tuh, gue ulang 2 kali tuh. Kita bakal ngobrolin kali ini apa, Rangga? Segmennya adalah bahas soal cinta-cintaan. Cinta pertama lu tuh mulai kapan? Ngobrolin tentang cinta, gue tuh inget banget waktu pertama kali gue suka sama seseorang. Sunat tuh, pertama kali sunat. Oh enggak dong, masa gue suka sama manti sunatnya gitu kan. Pegang terus om gitu. Enggak lah, enggak Untung mungkin. kita nggak ngomong kapan pertama kali lu bisa ngaceng nggak ya? Emang boleh ngomong kayak gitu? Boleh ya bang? Boleh? Boleh teman-teman. Ini anyway kita ada 3 kamera. Ya, ada Tuh. 3 kamera. 1, Tuh. Tadi gue nggak boleh lihat sih, tuh gue liatin. Biarin aja, biar susah ngedit. Kalau lu Sal, Ah. kapan pertama kali lu mulai ngerasain jatuh cinta atau suka sama orang? Suka sama orang tuh, Ya. seinget gue ya, Ya. TK sih kayaknya. TK. TK gue. TK lu udah pernah bisa suka sama orang ya? Iya, gue tuh Aneh banget tuh. Gue kan TK-nya di Papua. Oh. Jadi Jauh, Papua. Papua. Oh, jadi lu dari dulu tuh suka sama orang yang kulit sawo mateng? Enggak juga. Oh, Gua karena kan Papua. Karena di Papua. Sorry tuh saya ini, bukan. Iya. Kita nggak bahas soal etnis, ras, budaya. Cuman atau kalau di apapun itu Papua ya. tuh menurut gue ya,
di Papua tuh untuk suka sama seseorang lu tuh lebih Kemungkinannya besar. Kemungkinannya besar. Karena apa? Karena memang dia hobinya memancing babi hutan. Menurut saya orangnya suka adventure. Oh. Enggak. Tapi untuk suka sama seseorang tuh lebih besar karena yang lu lihat kayak dia itu nggak sering. Nggak sering. Nggak sering. Di sana nggak sering. Iya, Tradisi ini ternyata udah biasa aja. Udah biasa aja. Maksud gua, ya kalau lu kesini ya lu kayak siapa anda ini gitu Iya, kan. gitu. Kalau di sana kayak lu wow. Oke. Barang impor nih. Kenapa? Dulu tuh dia kenapa bisa bikin lu suka jatuh cinta gitu kenapa? TK lo ini ya? Mereka Aneh karena banget. dia tinggi. Oke. Dari dulu tuh gua Udah segua tuh ya tingginya. enggak dong. Iya, sudah selu. Masa sih TK? Berarti sekarang di mana? Emang lu sekarang tinggi? Enggak. juga kan. Cuman kalau di TK dulu tuh gue nggak tahu ya, dari dulu tuh emang gue suka sama cewek tinggi. Oke. Jadi pas di TK tuh dia yang paling tinggi dan menurut gue dia paling oke lah dari teman-teman gue. Bodinya? Ya semua Masa sih? hal, semua Masa hal. sih kalau udah ngeliat body sih? Jangan Masa salah. iya? Serem Jangan banget. salah. Tapi gue emang dari dulu tuh gue emang suka banget sama bisa dibilang cewek yang tinggi, terus cewek yang aktif, Wangi. Wanginya pasti minyak telon kan dulu. bau pentol dia, suka makan pentol soalnya. Waduh, terus? Iya, ya udah itu gue suka sama dia, terus nggak berlanjut kemana-mana sih. Cuman waktu itu akhirnya gue tuh ada sesi di mana gue ilfeel akhirnya sama dia. Padahal awalnya suka karena dia tinggi dan bagus lah ya. Iya. Nahap sugap nih. Dari dulu gue gitu, nahap sugap nih, yo ini cuy katanya. Enggak banget ya. Tapi emang benar. Cewek di sana itu kan pace kan? Apa? Cewek di Papua enggak dong, pace. pace itu Oh, cowok, pace ya? pace itu cewek. Oh. Kalau cewek tuh mace. Mace. Kalau ini? Maco dong. Oh iya, Iya, bagus. iya dong. Terus, Kalau terus. ini, aduh kecolok mace. Iya. Apa? Mata. Oh, mata. Terus. Biasa, episode pertama emang chemistry masih kurang. Terus. Akhirnya gue ilfeel sama dia karena lu tau gak sih mainan yang di TK itu? Mainan di TK Bentuk dagu bisa nggak disensor? bisa kan, ntar kayak tit gitu. Iya. Penonton ngeliatin, perasaan dia cuma monyong doang gitu. Emang ngomong jorok apaan yang monyong? Monyong, nggak bisa. Anjing, ribet kan nggak bisa gitu. Lanjut. Tapi Aduh, asma gua kamu nih. gue tuh ilfeel akhirnya sama dia karena dia tuh waktu main, ada mainan yang di TK tuh yang diputer tuh, Diputer-puter. dia muntah. Waduh, bayem. Iya, kayaknya iya deh. Lebih ke kacang sih. Aduh, sama kacang dia habis Iya. makan ini es krim kacang merah. Enggak, dia Kenapa? muntahnya tuh lebih ke merah gitu. Hah? Ya, Sakit kali dia. kayaknya iya. Abis itu ninggal nggak dia? Enggak, masih hidup. Terus akhirnya udah kan, gue ilfeel sama dia. Maksud gue Karena udah itu lah. ya. Berarti lo dari kecil udah judgmental anaknya? Iya. Waduh. Kayaknya sifat gampang ilfeel gue tuh dari TK. Oke. Tapi gak cuma itu aja yang bikin gue ilfeel. Kenapa? Setelah itu dia tuh ada momen dimana gue pulang sekolah. Jadi kan waktu TK ya gue semua anak dijemput lah sama orang tuanya kan. Kalau yang gak dijemput sama orang tuanya artinya lu iya Itu. artinya nggak punya. Nggak punya apa? Nggak punya jemputan kan? ya kan. Iya. Gua jemputan, Aduh, kesian takut banget. gua. Terus. Ya udah akhirnya gue nongkrong di depan TK gitu nongkrong ya. Dah. Akhirnya gue ngobrol sama teman gue lah di depan TK. Nah cewek yang gue sukain ini keluarlah dari TK. Wah, drop out dia. Drop out dari DO. Enggak ya? Enggak dong, pulang. Gue kira di TK udah drop out. Enggak, pulang sama cowok. Buset. Enggak, bukan pulang sama, maksudnya keluar TK tuh sama cowok. Oh. Oke. Cowoknya Ini ini agak ya aneh ya. bisa dibilang Maco. dari fisik kurang lah. Kayak nggak banget nih dari gua gitu. Iya, enggak, perasaan Tapi okean lo udah gua. cemburu ya, udah punya rasa cemburu dari TK ya? Iya, karena Padahal kan bisa ya gua tuh TK sih nothing tulus aja pulang sama cewek ya karena rumahnya searah gitu. Enggak sih, kalau gue tuh gara-gara gue suka kali ya. Dan Oke. gue tuh udah membiasakan diri gue untuk menjadi secret admirer. Hmm. Jadi gue tuh kayak bete aja sama semua orang yang di deket dia gitu. Ya siapapun itu. Siapapun itu. Walaupun guru cowok deketin dia juga lu ilfil apa bete tuh ya. Ya bete, gue ludahin sama gue. Pak Yatno nih gitu. Wah Pak Yatno, ludahin cuh gitu. Iya. Kepala sekolahnya. Iya. Salah. Enggak, akhirnya gue ngeliat dia sama si cowok ini. Waktu itu lagi jajan pentol mereka berdua. Jajan tol. Lagi jajan pentol. Terus gue kayak Emang sabar, duit jajan lu waktu TK berapa? 2.000 deh kayaknya. 2000 jajan mentol tuh ya. Cuma Jajan dapat mentol. 4 berarti. Enggak dong, dulu pentol gope. Ya 4 dong berarti 2000. Betul, gimana sih matematika lu? Iya betul. Gue kira 4 pentol gitu loh, 1 tusuk gitu enggak ya? Enggak. Ya akhirnya udahlah mereka ngobrol terus sambil makan pentol tuh. Dalam hati gue mikir gini, sialan, kok dia mau sama cowok itu ya? Kan dia
Hitam. berisi gitu. Oh, berisi. Kan Oh, dia berisi. gendut. Iya, kan dia gendut gitu. Kan gue kesel ya, kata gue kayak ada yang kurus gitu kan. Oke. Gue kayak ya udahlah gitu. Dan Tapi dia nggak tahu tuh kalau lu suka sama dia waktu nggak itu. tahu. Akhirnya pas SD ketemu lagi. Satu SD, satu satu sekolah sekolah lagi. lagi, satu Satu kelas kelas lagi, nggak? satu kelas lagi. Oke. Dan ada satu momen di mana gue tuh megang pantat dia gitu loh, men. Waduh. Iseng aja, maksud gue sama temen gue ngelakuin itu dan gue tuh pengen kayak Maksudnya apa sih? nggak tahu, gue kan FOMO ya. Jadi gue kayak, pada ngapain tuh? Oh, pegang pantat ini. Itu artinya apa? Bercandaan. Bercandaan. Terus gue kayak, Aneh. ikut deh, kata. Aneh ya. Terus. Emang habitnya kan beda, bro. Timur kita. Kasar ya berarti. Iya, habitnya kasar. Terus ya udah gue ikut pegang dong. Terus apa ternyata dia rasanya? tuh punya kakak juga yang sekolah di SD itu. Ngelihat cowok apa cewek deh? Cowok, kakaknya Oke. cowok. Terus gue dimarahin, men. Sabar, itu kan di Papua. Tapi dia orang luar tuh ya, bukan orang Orang Papua asli. Manado. Orang Manado. Orang Manado, Orang dia. Manado tuh berarti kulitnya hitam manis eksotis gitu gak sih? Enggak lah bodoh. Kan lu pernah lihat orang Manado nggak sih di YouTube? Pernah, Putih tapi kan banget, beda-beda. cuy. Putih banget. Kayak Vincent. Kayak bule. Vincent. Kayak bule. Kayak bule. Buset, terus. Gua. Terus udah kan ternyata cowoknya lagi, kakaknya tuh sekolah juga di SD itu. Dan ngelabrak gua gitu. Buset. Terus dia bilang, Itu lu masih kelas 1 masih kelas 1. Kakaknya kelas? kelas 4. Ya. Dia bilang, Ciu tuh. kan deg-degan ya? Iya. Mengkerut lah biji gua ngeliat Manggilnya dia, apa boy. bang apa gimana dulu? Enggak sih. Ko aja. Ko? Pakai ko. Ko itu apa? Ko tuh kayak kau gitu. Oh, oke. Terus. Terus udah lah, pokoknya dia bilang, lu ngapain megang-megang adek gua gitu. Oh enggak bang, itu teman-teman kemarin megang, kata gua gitu. Ya saya mah cuma lihat aja, kata gua gitu kan. Terus Ya, dia namanya bilang, anak tapi SD ya. adek gua tuh lapornya lu yang megang. Akhirnya ya udah, gua dimarahin ya kan. Maksud gua ya udah clear di situ ya kan. Gua digebukin sama kakaknya, cuman kayak Dibabuin gara-gara- abis itu? Oh, digebukin. Oh, digebukin. Terus karena gua tuh baru beli pistol-pistolan kan. Jadi gua kasih aja pistol gua ke abangnya. Akhirnya abangnya nggak jadi marah. Oh gitu, udah dibodohin lo dari SD ya. Tapi dari situ gue pulang naik ojek, dikejar gue sama bapaknya, men. Ya iyalah. Sama bapak cewek itu. Apa katanya? Bapak cewek itu polisi. Mampus lo. Mampus gue. Terus. Terus ya udah, terus dia bilang, Jadi dinas ya. maksudnya apa kok? Maksudnya apa kok pegang-pegang gitu? Enggak om. Dimarahin gue, dijewer-jewer gue main di jalan. Cuman ya udah itulah. The end of story ya. Karena lu nggak tahu kalau itu ternyata pelecehan kan ya. Nggak tahu. ngerti. SD kelas 1 ya kan, Iya, SD kelas iya, 1 nonton bokep aja gue bayar goceng sama abang-abangan gue. Iya. Warnetnya jadi ngebak gara-gara lu. Ya. Main warnet aja, masuk warnet deg-degan gue dulu. Kenapa? Iyalah. Karena nggak tahu harganya berapa. Harganya Iya berapa. gitu. Dan dingin. Iya. Oh, di sana warnetnya dingin ya? Iya, warnetnya Tempatku panas banget di Disney dulu ada di dekat lampu merah Lungsir ya. Oh, iya. Kalau gue waktu itu pertama kali gue suka sama cewek tuh SD. Ada yang nanya? Kan ini kan emang Friday itu, segmen itu. Oh iya, emang segmennya, lupa. Kalau gue SD kelas Gue tanya 4. dulu, emang kalau lu waktu suka sama orang pertama kali kapan? SD SD, kelas 4. sempat. Lu udah tahu nih, karena barusan gue ngomong sebelum lu nanya. Masa sih? Iya kan gitu. Coba Gue kelas 4 kita ke ulang, kelas kita 5. ulang. Udahlah, Ulang. gue kelas 4 ke kelas 5. Jadi kayak gue duduk setahun sama dia duduk bareng. Di salah di sini. Dari kelas 4 ke kelas 5 kan lu yang mau minum. Katanya di situ. Dia punya lu. Pulang lah. Iya jangan dong. Oke. Kelas 4 ke kelas 5 setahun gue duduk bareng dia kayak nggak ada apa-apa, ya udah ngobrol-ngobrolnya biasa aja. Gue nanya, lu udah punya pacar belum sih gitu? Nothing tulus aja. Gue cerita. Biasa. Kelas 4 ke kelas 5. Kalau di radio kan nggak ada yang tahu ya Iya. kan. Kalau di radio nggak ada yang Kalau radio kita cuma kedengeran suara. Kalau sekarang udah nggak kedengeran, radionya mati. Ya. Kelas 4 ke kelas 5 itu setahun berjalan. Woi, gue cerita. batuk, bro. Kelas 4 ke kelas 5 Masa depan muka lu duduk gua. bareng nih, nggak tahu mau ngapain. Gue nanya aja isengnya, lu udah punya pacar belum sih? Terus kata dia udah. Kelas berapa? Kelas 4 ke kelas 5 setahun tuh gue PDKT. Iya, terus? Terus gue tanya, lu punya pacar nggak sih? Terus dia nyebutin nama cowok dan gue nggak tahu itu siapa. Ternyata itu artis India lagi. India apa Korea lupa Lu gue. tanya gini, lu tanya gua. Lu udah punya pacar belum sih? Udah ada tuh AM di rumah. Iya betul emang Nggak, namanya itu. ulang. Udah punya pacar belum sih? Ada pacar gua. Siapa namanya? Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Gue nggak tahu kan dulu Mahatma Iya. Gandhi siapa gitu. Mahatma Gandhi siapa? Gue yain aja. Oh, udah berapa lama? Udah segini lu segini. Ya udah tuh kan. Terus gue tanya sama temennya. Iya. Si Indri tuh, aduh gue sebut lagi. Si Indri tuh pacaran sama si Mahatma Gandhi ya? Hah? Emang iya katanya. Itu kan artis katanya.
Oh, Kebetulan kalau mereka pacaran tuh ngomongin tentang ini ya perbudakan India ya. filsuf. Ya filsuf gitu kan. Iya. Ini si Indri kalau lu buka gitu. kerudung itu botak tuh asli. Iya. Iya. Enggak, dia nggak pakai kerudung dulu. Pokoknya gue kalau ngeliat dia tuh waktu itu gue pernah lagi duduk tuh sama teman gue di lesehan gitu sekolah. Duduknya lesehan apa ini kursi? Di lantai ubin. Oh iya. Enggak, gue SD duduk di kursi. Masa sih gue di lesehan diajar guru, buset. Gue kayak sekolah di mana gitu. Ngaji. Iya. Gue ngeliat dia tuh, gue pas dia lagi jalan arah ke gue itu kayak sinetron, man. Iya dah. Kayak rambutnya tuh ngembang. Jatah lagi lah, sorry guys. Ngembang gitu. Iya. Bu, kata gue ini orang spesial banget gitu. Kayak gue waktu itu jadi pemimpin upacara, dia jadi yang bacain apa ya waktu itu ya? Ayat kursi. Oh iya. Ya kebetulan sekolah lu gampang kesurupan ya. Iya. Gue lupa dia bacain apa. Pokoknya bener-bener kayak relationship goal banget gitu. Oh ya, kayak everywhere you go, she without you, she with you gitu. Iya. Ya kan kayak nempel gitu terus ya. Sampai akhirnya dia jadi PCL, polisi cilik Lampung. Iya, iya ada Ih, PCL. keren banget anjir. PCL apa Pocil ya sebutannya? Pocil, Pocil. PCL. Ada dua, Pocil sama PCL. Pocil setahu gua polisi cilik. Ya. PCL Karena ini di Lampung PCL. kalau PCL mah pocong letoy. Beda. Iya. Dia jadi PCL. Gue kayak yang bingung dong, gue kayak gue nggak kepilih jadi Pocil. Sama muka lu kriminal sih. Iya. Katanya kamu kalau main polisian lebih cocok jadi yang ngejar. Dan gue lemes. Gue dulu tuh sukanya ikutnya main bola. Kenapa gue main bola sampai kepilih jadi pemain? Karena gue yang punya bola. Oh gitu. Itu juga salah satu trik gue. Kayak misalnya gue tuh nggak pernah diajak main bola gue, karena gue nggak bisa main bola kan. Terus kalau gue mau diajak main bola, gue bilang gini, yuk main bola, gue ada bolanya, gitu. Akhirnya gue ayo main. Soalnya kalau gue nggak main, mereka nggak enak dong. Iya. Kayak, waduh, masa main bola sampai maghrib, X-nya nggak diajak. Gitu Gue sampai kan. diomongin sama teman-teman gue, lu tau nggak? Dia orang tuh gibah. Tapi disampaikan ke gue, lu tau gak sih kenapa si Rangga bisa kepilih jadi pemain? Kenapa? Gimana gimana? Lu tau gak sih? Gitu. Rangganya itu kan? Gue dibilangin setelahnya, lu tau gak sih kenapa Rangga itu kepilih jadi pemain? Kenapa? Karena dia yang punya bola. Iya juga ya, kata dia orang. Terus dia orang nyamperin ke gue, enggak, lu tuh kepilih tau gak kenapa? Lu tuh karena punya bola doang, katanya. Anjingnya juga ya, kata gue. Gue paling cacat padahal mainnya. Gue main bola nih pakai sepatu futsal, goblok banget. Aneh banget. Gak usah lu tuh sepatu bola yang ada ini gak sih? Yang ada spoolnya itu? Iya. Gue main itu di lapangan batu. Aneh lu. Di lapangan komplek. Aneh. Jadi gue tuh baru dibeliin nyokap kan. Terus gue pengen pamer aja, gue punya gitu. Terus ya udah gue main itu di lapangan semen. Nah. Jadi kan susah. Aneh kan? Terus gue mikir kayak, apakah sesusah ini ya pemain pro tuh main bola? Atau gue gitu. Itu juga gue jadinya jadi bahan ledekan, kayak goblok banget. Gue kan nggak ngerti tuh bedanya sepatu futsal sama sepatu bola. Gue tuh pokoknya dulu pengennya sepatunya oranye aja karena gue suka Persija. Belilah gue di rumah bola. Pengen sepatu warna oranye, tapi ada sepatu futsal. Ya gue beli aja karena gue nggak tahu bedanya apa. Tapi ngomongin tentang cinta-cintaan lagi nih, ya. Cinta pertama tuh banyak, bisa ke orang, bisa ke benda. Tapi kan kita juga bisa nyebut cinta-cintaan itu juga waktu kita SD TK mah cinta monyet lah ya. Ya, Cuma karena suka aja. Iya, suka-suka aja, kayak belum ngerti apa itu cinta, belum pernah ngerti diselingkuhin. Jadi kalau misalnya suka sama seseorang tuh mukanya tuh bercacar gitu. Kamu masa? Cacar monyet? Iya, betul. Apa bercacar? Kenapa bercacar? Ya, karena kena cacar monyet. Ya. Monkey love kan? Ya. Emang boleh cinta sama monyet? Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman ya. Walaupun dulu ada sinetronnya tuh. Apa? Cinta monyet. Nah, lu dulu waktu SD, waktu kecil ya? Nonton waktu SD cinta-cintaan kecil. acara-acara gitu, nonton apa sih? Dulu Termehek-mehek. Tahu nggak lu Termehek nonton dong. Termehek-mehek. Terus sekarang tuh dilanjutin sama rumah Uya ya. Iya, rumah Uya juga udah bilang rumah Uya juga udah nggak ada. Kenapa? Nggak tahu, kan Udah saya bungkus ya? bukan produsernya. Udah bungkus ya? Bukan juga kerja di Trans 7, kan Iya. saya kerja di radio dulu. Tapi Udah bungkus. Udah bungkus juga? Tempatnya. Kalau dulu tuh nggak tahu ya. Menurut gue tontonan kita zaman dulu tuh ya itu tuh bisa dibilang membuat kita lebih bersemangat untuk mengalami hal cita-citaan tau. Oh gitu. Ngerti nggak sih? Bukan gimana ya bahasanya tuh lebih ke membuat kita ketis gitu loh. Kayak gue tuh sering nonton sinetron tapi yang sinetronnya tuh kayak abang-abang kuliah, abang-abang SMP lah paling pantar. Sedangkan gue masih SD kan waktu itu kan. Terus kayak ya ceritanya tuh kayak membuat kita tuh pengen merasa relate aja gitu. Oh, zaman kita kan zamannya Kobe Junior lagi naik kan.
Bener, SD tuh gue inget banget gue pulang naik angkot ada yang muter lagu Kamu itu. Iya. Terus emang zaman SD tuh kita tuh gampang terpengaruh, gampang suka sama hal-hal yang lagi FOMO aja, yang lagi happening aja. Tapi kita nggak bisa ngikutin kan, Iya. karena peraturan dulu tuh nggak selonggar sekarang. Lagu cinta-cintaan lo dulu apa deh? Lagu cinta-cintaan gue tuh dulu, gue Salon Seven gue. Udah suka ya? Salon Seven gue, SO7. Salon Seven tuh gue yang pemuja rahasia. Oke, kalau gue tuh dari zaman dulu gue. Kalau lu One Direction gue. yang mana? Yang ini. What Makes You Beautiful? Iya. Oh iya, pasti dong. Itu kan kayaknya semua lini ya sih mendengarkan itu. One Direction. Oh, Justin Bieber dong. Justin Bieber juga. Justin Bieber juga. Tapi Justin Bieber tuh dari dulu tuh kayak yang udah kesukaan orang-orang ya. Kesukaan Iya. anak muda ya. Iya Sampai lagi. sekarang lagi. Gue tuh kalau lu mau tahu ya, gue tuh dulu tahu Justin Bieber dari ini ketik rek spasi ini. Oh, udah ada. Iya, udah ada dong. Udah masuk Indonesia. Udah masuk. Dia tuh masuk di TV. Kayak kan lagu baby, baby, baby. Ketik rek spasi ini untuk Anda mengaktifkan RBT Justin Kenapa ya? Bieber baby. Dulu tuh sering loh kayak gitu. Ada yang nggak sengaja nelpon bibi gua. Nggak tahu lah dapat nomornya dari mana. Cuman pengen dengerin RBT-nya. Aneh nggak lo? Ya. Oh, diangkat sama bibi gue. Ini siapa? Ah, mbak, maaf mbak, jangan diangkat. Kenapa? Saya cuma pengen dengerin RBT-nya doang. Anjing, aneh banget gitu gua. Tapi ada juga tuh di rumah gua. Jadi mbak gua tuh kan agak-agak pintar lah ya. Oke. Jadi dia mesen RBT gitu, tapi pakai telepon rumah. Tapi lagu apa? Gak tahu gua lagunya apa. Pokoknya nenek gua tuh udah agak tua lah, jadi dia nggak ngerti. Akhirnya RBT itu terus diperbarui men. Oke. Dan dulu kan telepon rumah kan gua nggak tahu ya. Cuman correct me if I'm wrong, kalau nggak salah bayarnya tuh di Cimimiu lah. korek bayarnya tuh di bank. Oke. Ribet ya? Iya. Terus? Jadi bayar tuh per bulan gitu nggak? Oke. Biar tetap nyambung. Tahu nggak harganya berapa dulu? Nggak tahu. Pokoknya akhirnya nenek gue tuh bayar berjuta-juta. Karena si RBT-nya itu ternyata nggak bisa dinonaktifin. Mampus lo. Akhirnya yang diputusin itu bukan RBT-nya, tapi Salurannya. Iya. Jadi semenjak hari itu tidak ada yang bisa hubungi nenek saya. Iya, aneh banget. Itu telepon rumah tuh ya? Iya. Berarti lu termasuk orang kaya dulu? Oh iya jelas. Dulu tuh dong. itu gitu. Kalau lu punya telepon rumah, lu orang kaya. Lu punya PS2 orang kaya. Nggak gitu men. Apa? Lu orang kaya kalau lu punya Indovision. Dulu. Iya. Iya sih, dulu juga termasuk. Siapa yang punya channel TV Disney Channel? Gila kalau Dulu bukan juga temen gue yang kaya. Dulu gue itu tuh gue jadi benalu. Gue Iya. main ke rumah teman gue yang rumahnya gedong. Gue punya PS2 tapi dia punya PS2, punya Indovision, punya apa lagi banyak banget. Keren ya kayak gitu ya. Iya. Terus punya PS1 yang ada pistol tuh. Oh ya, Alik gue sih. main tuh dulu tuh yang nembak anjing-anjing kan. Jorok banget. Emang yang nembak anjing? Iya, tembak anjing. Iya kan? Terus. Lu dulu main apa aja sih? Main mulai dari game, kan ada Gamebot, ada Iya. PS1, Nintendo, Iya. sampai PS2. Dulu Apa ya, main apa gua? aja lo? Main titit gua dulu. Masa Lu tau gak sih? sih titit dikumbang kuncupin gitu kan? Dia lu- aneh. Kan lu belum sunat. Jadi kayak Iya, tapi gue nggak mainin titit. iya, gua gitu-gituin. Akhirnya apa coba? Akhirnya ini Infeksi apa? tuh ya? Infeksi gua. Terus Buset. titit gua kotor. Hah? Jadi pedes banget gitu loh, men. Sering perih gitu. Di aneh. Iya. Umur berapa? Umur berapa ya? SD lah, pokoknya Ih, SD. cabul lu. Akhirnya gue tuh suka juga sama suster pada hari itu. Jadi ada suster yang ngecek titik gue gitu, men. Itu belum bisa ngaceng dong. Belum dong, belum ngerti, belum ngerti. Jadi kayak ada yang ngecek gitu kan, terus kok oh ini kotor gitu. Akhirnya gue suka sama suster, lupa gue nama suster Karena dia Mariam, kalau nggak salah. physical touch banget ya. Physical touch banget, langsung ke titit lagi. Karena kan pegangan tangan dulu kan. Langsung Karena ke kan titit dia loh. lebih tua, lu masih kecil tuh. Kalau sekarang gue kayak gitu agak kaget gue. Itu sih emang sangean aja. Kaget, wow. Hold on gitu ya kan. Itu waktu kecil tuh aneh-aneh sih. Iya sih. Cuman kalau kita ngomongin soal masa lalu, gue sih ya Iya. jauhin ya. Tuang aja bos. Tuang aja bos. Masa lalu, Isin. Enggak, bercanda. Aduh, apa itu? HP. Episode 1 aja udah ini. Berantakan ya. Parah ya. Iya. Tapi kalau ngomongin soal masa lalu instruktur senang itu berawal dari radio. Betul. Dari radio kita siaran bareng. Gue tuh udah siaran dari 2019. Kalau lu berapa? Gue 2020. Oke, beda setahun tuh ya. Beda setahun. Gue mulai dari program Mupi di radio, FYI di radio. Program Mupi, terus masuk lagi ke Seru Hits. Iya. Terus SST gue sempet Oh, lu pernah malam juga? pernah. Oke. Sampai akhirnya gue Ceria ditaruh terus. di Mupi. Heeh. Karena memang kata Mas Agung, gue cocoknya tuh suara lu tuh cheerful nggak, jadi gue di Mupi. Di Suara situ. lu kayak
Gitu pokoknya, gitu ya? pokoknya. Kayak inbox lah pokoknya. Oke. Kalau lo? Lu kayak ini ya, kayak apa, kayak siapa namanya itu dulu di inbox, kayak Jessica Iskandar. Ya, gitu ya. kayak Olga almarhum. Kayak Olga. Ya gitu. Ya. Kalau lo? Kalau apa gua? Waktu transformasi lo dari di radio deh. Dulu gue di radio tuh 2020, baru awal kuliah kan. Terus gue ngeliat di radio tuh bukaan. Terus gue tuh hampir merusak mimpi temen gue loh. Masuk di radio. Jadi dia tuh pengen banget masuk AIM. Terus dia tuh keterima juga buat interview di radio. Siapa? Terus adalah pokoknya. Terus dia tuh ngomong, "Sel, apa gue tolak aja ya di radio, soalnya gue besok interview AIM juga," kata dia gitu. Kata gue, "Jangan dong, mending di radio aja, emang lu AIM bakal masuk," kata gue gitu. "Iya sih," kata dia. Akhirnya dia cuma nemenin gue doang interview. Tapi dia ikut juga nggak, daftar juga? Daftar, udah Oke. keterima buat interview, tapi dia nggak interview akhirnya. Akhirnya dia Oke. lebih milih AIM dan keterima. Siapanya? Dia Keterima AIM? Keterima AIM. Untung. Terus. Kalau keterima AIM sekarang dia nganggur. Iya sih. Kayak saya. Iya. terus. Jadi ya udah akhirnya keterima di radio, terus training kan. Program lo apa aja waktu itu? Program gue dulu sensor, ngumpi. Terus yang jam 7 sampai jam 9 tuh apa namanya? Seru hits. Seru hits, susunan pilih hits. Sama dulu ada sensoria, bukan sensoria, sensor weekend gang. Oke, SWG, swag ya? Swag. Swag. Sensor weekend gang. Terus tuh ada program apa lagi ya? Udah sih kayaknya, itu sih. Sampai akhirnya kita dipertemukan di satu segmen ya, satu segmen program ya. Sunset Killer. Sunset Killer. Itu terakhir ya. Itu terakhir. Saat-saat detik-detik setelah radio mau tumbang. Bener. Dan radio mau tumbang kita malah ngundang produser. Iya, Si aneh betul. Jita. Jita. Halo Jita. Anaknya Om Halo, Widi Jita. itu ya. Jita mau jadi produser kita di sini juga nggak? Ya, boleh. Boleh. Tapi kalau ngomongin soal proses nih ya, kita kan berproses dari radio sampai akhirnya kita buat Benerin dulu dong. Lu ngomong terus lu. Gua kira gimana sih lu gua tuh kira lu pendengar yang baik, Rangga. Ya karena lu tuh suka aja tuh kayak gini-gini nih. Emang gue sering tuh gini gue. Apa tuh? Nyumbo badan sendiri. Ya. Lu kira gue ngelem? Enggak dong, bro. Sampai akhirnya kita berproses buat instruktur senang. Ya. Ya itu karena sebenarnya karena waktu itu kita lagi selesai siaran bareng dan nggak tahu mau ngapain. Betul. Akhirnya kita live bareng sama orang-orang yang kita kongek orang-orangnya. Iya. Ya. Oh iya, itu inget gua. Ya kan? Tapi itu kayaknya bakal kita save lagi ya, teman-teman. Kita bakal save ke beda episode kali ya. Oke. Soalnya kali ini kita bakal lebih ke radio dan cinta. Wah, bagus. Udah ya. SBB ketiduran. SBB. SBB. Tapi kalau buat gue pribadi ya enggak? Kalau buat gue pribadi, nih ada pertanyaan nih. Ada siapa? Dari siapa? Ada pertanyaan dari Coba kita teman-teman lihat di situ. Ada siapa? Nah, Kita bacain. Bisa dibaca nih sih. Ntar editnya di bawah. Nggak usah. Jadi kita kelihatan bodoh ada aja. TV itu di situ. Oh iya, di TV. Terus? Kebetulan kita kan banyak nih. Ah. Nih gue udah lempar pertanyaan di Instagram Instruktur Senang. Ada siapa? Ada yang bertanya-tanya tentang percintaan mereka. Oke, kita baca satu-satu karena ini juga masuknya ke segmen Friday Amin Love ya. Betul. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang radio, kita ngobrolin tentang cita-citaan lagi nih. Nih, Bang, nama gua Iqbal. Oke. Kata Iqbal, dia itu suka sama seseorang. Tapi dia bingung gimana cara ngajak kenalannya. Karena orang ini banyak banget deketin sama orang-orang lain. Dan juga temen si cewek ini banyak juga. Ketemunya di mana dulu? Sabar, Lihatnya. belum selesai. Oke. Tapi gue nih suka banget bang, gue demen sama dia. Gimana ya bang caranya biar gue bisa deket sama dia? Terima kasih. Oke, makasih Iqbal udah ikutan. Kita udah ada viewers ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Instruktur Senang tuh walaupun followernya dikit tapi lumayan loh teman-teman. Aktif-aktif ya dan aneh-aneh orang-orangnya. Kalau si Iqbal sih tergantung lu ketemu sama cewek ini dari mana pertamanya. Kalau ketemu dari Tinder harus hati-hati, jangan serius-serius banget. Ya. Menurut gua agak salah kalau orang ketemu cewek atau cowok dari Tinder mau diajak serius. Itu aneh menurut gua. Nah, kalau si Iqbal ketemunya di mana? Kalau kayaknya sih kalau menurut perspektif gue ya kayaknya ketemu kalau di kampus sama di sekolah. Iya, mungkin atau dari sosmed nggak sengaja ketemu di real life mungkin. Dia tahu nih temannya banyak. Oke. Kayaknya sekolah deh. Mungkin. Kalau kayaknya di sekolah Kampus lah di ya. Kampus gitu. Dan si Iqbal ini kayaknya masih jadi secret admirer gitu. Oke. Gitu. Menurut lu gimana menurut lu? Cara deketin adalah
ngobrol aja nggak sih? Atau nggak cari temennya yang kenal sama dia juga? Iya, boleh. Cari temen lo yang kenal sama dia juga. Boleh. Karena menurut gue juga, ini dekat sama seseorang via langsung tuh lebih dapat bukan in touch sih, lebih dapat chemistry-nya nggak sih? Lebih enak Lewat sosial media. secara langsung daripada via Valen. Betul. Iya. daripada via Telegram. Iya. Lebih ribet ya kan? Lebih ribet. Emang lu mau kenalan sama dia apa mau kenalan sama masa lalunya? Iya. Lewat Telegram, ha? Telegram gue cuma nonton video. Oh iya. Naruto banyak. Oh iya banyak ya? Ya banyak. Tapi kalau buat Iqbal nih, buat gue pribadi, mungkin untuk coba ngajak dia kenalan adalah bener kata Rangga sih. Mendekati seseorang itu emang harus ada perpanjangan tangan. Betul, ada jembatannya, Ada bridgingnya. jembatan. Kalau lu tiba-tiba ngajak kenalan, lu tuh bakal dibilang freak. Itu jadi buat laki-laki di luar sana, cobalah untuk memperbanyak teman kamu dulu untuk mendekati seorang wanita. Betul. Gitu. Karena Kalau gua udah- kamu nggak punya teman, nggak bisa dapet pacar, bro. Ya, kalau pernah nggak dikenalin lewat teman lo? Oh ya sering dong. Beberapa kali. Sampai yang ada akhirnya punya hubungan nggak? Atau Ada, kayak ada. ada. Pokoknya kayak mungkin lebih ke gue follow seseorang, terus dia tuh kayak, oh teman gue ternyata di follow juga nih sama, teman gue ternyata followan juga nih sama cewek ini. Akhirnya gue tanya teman gue kayak, lu kenal ini nggak? Kenal nih teman gue, boleh kenalin gue nggak sih? Apa dia punya pacar nggak sih? Langsung lewat temen lo gitu, Lewat boleh temen kenal. gua aja. Akhirnya Kayak kenalannya gimana caranya? gue tuh bukan minta kenalin gue loh, lebih ke kayak, ada cowok yang suka sama lu tahu, namanya Excel nih. Oh gitu. Iya gitu, jadi kayak Cara cewek itu zaman ketis dulu gitu banget. loh men. Ha. Cewek itu ketis gitu kayak, ih masa sih, yang mana sih orangnya gitu kan. Jadi kayak, Oh, jadi dia yang penasaran akhirnya. iya penasaran. Ah. Cara gue tuh adalah cara Gemini banget gue. Oke. Two face. Oke. Jadi di dalam tuh kita kayak, wah gila lu cakep banget gitu. Tapi aslinya tuh kita kayak bikin dia yang kayak mendamba-dambakan kita. Iya, terlebih ngerti. dahulu, gitu. Walaupun wajah saya pun tidak terlalu bisa didamba-dambakan juga. Coba Iqbal lu coba cari lagi lah. Coba cari lagi lah. Coba contoh caranya si Excel. Siapa tahu bermanfaat ya. Betul. Kalau gagal ya emang lu nya jelek. Cerita kedua, Yang kedua, langsung aja. kita lihat dari Instagram. Gue baca dulu nih. Dari Rino. Hai, Rino. Rino ikut nanya ini. Kalau kata Rino tuh lagi deketin cewek. Ceweknya tapi jauh tinggi badannya sama dia. Oke. Lebih kecil karena Rino tinggi. Menurut lu gimana cara ngetising cewek yang lebih pendek dari kita? Dalam artian apa, pengen deketin kali ya? Iya kali ya. Pengen deketin kali ya. Karena bedanya jauh. Menurut gue malah cewek-cewek yang badannya pendek, cewek-cewek Kecil, yang kecil. badannya minimalis, itu lebih suka sama cowok-cowok yang ukuran badannya tuh large gitu men. Lebih tinggi lah ya, Lebih tinggi. atau lebih besar Suka lah ya. mereka, lebih besar. Iya, nggak ada masalah sih sebenarnya, no. Karena nggak ada masalah kan, nggak ada masalah kenapa kalau lu insecure artinya lu yang salah gitu. Iya. Karena sewajarnya cowok itu harus menyayangi dan mempercayai diri mereka terlebih dahulu Betul. sebelum mempercayai orang lain. Betul. Gitu. Betul, Gila, betul. ini bahan TikTok nih. Ntar Excel gitu ya kan, 2022. Geli banget. Iya kan, bahan TikTok banget. Iya. Mau lagi nggak quotes? Mau lagi? Ada nggak lagi. quotes? Ada. Jadi no, Ya. Jadi no ke situ tuh. jadi no, buat lu nih, misalnya lu suka sama seseorang dan lu merasa kurang pede sama diri lu sendiri, itu adalah sebuah kesalahan. Karena suka sama seseorang itu nggak salah. Yang salah adalah kalau lu ragu untuk mendekati orang itu. Excel 2022, jijik ya. Kurang ya. Orang gue kayak Mirsa Besari banget nggak? Enggak ya? Enggak. Udah ya, enggak. Terlalu serius. Oh, sorry. Terlalu serius. Bacain lagi. Bacain lagi boleh. Giveaway 3 tiket gratis. Oh bukan ini. Nah, ini lanjut lagi nih, ada pertanyaan dari Risa. Bisa siapa? Nggak tahu. Oke. Ini kata @Risa_GGPP. Ya nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. GGPP. Kalau kata Risa sih, dia nih lagi suka sama seseorang yang juga ternyata suka sama dia. Nggak ada masalah apa-apa sih bang, makasih. Apa gimana? Mau Ulang sharing lagi. aja dia. Jadi dia suka sama seorang yang juga suka sama dia. Sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Ya nggak ada masalah, itu udah gampang banget dong caranya. Iya. Ya udah chatan aja. Iya. Biasa lo kalau chatan bahannya nyari dari mana? Kalau gue sih, gue suka yang out of the box sih. Ah. Dan gue suka obrolan yang nggak kaku. Oke. Jadi gue suka cari obrolan yang aneh-aneh aja. Misal. Yang aneh dan relate sama dia. Kayak misalnya dia tuh model. Heeh. Gue pernah gak sih lu difotoin sama orang yang aneh banget gitu? Oke. Kan itu kayak bener-bener lu tuh nggak mencoba untuk mencari tahu dia di luarnya, tapi lu mencari tahu dia di sisi-sisi yang dimana orang-orang tuh jarang explore gitu loh, men. Ngerti gak sih? Gue tuh suka banget riset tau. Gue sering banget riset, kayak misalnya gue suka sama kayak tadi model, gue suka riset dia tuh pernah difoto sama siapa aja. Terus agensi model itu ada apa Agensi aja? model ada apa aja, terus
orang-orang yang dekat sama dia yang model juga siapa. Oke. Gitu. Gue suka riset dan gue suka mempertanyakan hal-hal yang mungkin unik-unik gitu tentang dia. Kayak lu kalau di fotonya pernah kebelet boker nggak sih? Oh pernah nih, gue pernah kebelet boker. Boleh lihat nggak sih fotonya waktu lu kebelet boker? Iya. Wah gitu, itu lucu banget tuh. Bisa dipakai tuh caranya. Oh, geli banget. Geli. Kalau lu? Kalau gua tuh ya sama, gua juga nyari bahan tuh tergantung dari dia tuh siapa. Dia tuh sukanya apa, dia tuh suka makan di mana, kalau makan mie ayam porsinya berapa gitu-gitulah. Tapi masalah makanan tuh juga seru tau. Iyalah. Kayak jadi Gue tuh suka banget kalau misalkan cewek suka makannya kayak gua mie ayam gitu. gue juga. Tapi gue tuh untuk pacar gue sekarang tuh dia nggak suka makan nasi uduk, padahal gue suka banget nasi uduk. Ih, gue juga nggak suka. Lu nggak suka nasi uduk? Bikin lemes tau? Iya tuh. Iya. Iya tah lagi lah. Iya, ge. Jangan dong, kita kan ingin mengurangi habit itu. Ini biar sampai ke Jakarta loh, enggak? Iya, ge. Ya kan biar Iya, gak sini-sini ge. aja. Ini lu, woi. Ya woi. Kayak siapa ya? Kayak siapa? Itu batuk bukan gimmick teman-teman, itu beneran. Tapi Terus? kan gue jadi bingung, gue jadi ingetnya sih itu. Iya. Hey, Ntar disensor, tenang aja. Sensor aja disensor, nggak usah gitu. Jangan woi. lanjut. Ingat gak lu waktu diajak sama dia? Dari situ diajak ke Sebalang. Udah nggak? Rangga, seorang Rangga. Hey. Oke lanjut lagi. Terus? Terus ya udahlah, apa? Sampai mana tadi? Sampai mana? Cara suka sama orang. Kita cari iya. cari point of view yang dia suka juga kan. Betul. Kalau lu pernah nggak deket sama seseorang yang point of view tuh yang bisa dibilang begitu lu deket sama dia langsung kayak bored gitu men? Ngebosenin sering gue. Jadi gue tuh setelah putus sama pacar gue yang kemarin, susah banget rasanya punya pacar lagi karena satu ketika ada yang cakep tapi ngebosenin banget. Gila itu gue kayak yang bingung gitu loh. Sementara gue tuh anaknya bakalan asik kalau dia juga asik. Iya. Jadi ya udah gue cut aja. Kayak cuman first date, ketika gue ada ngelihat dia nggak asik, gue langsung nge-cut gitu aja. Iya, nggak salah sih. Karena gue nggak mau effort yang besar banget ketika dianya aja nggak effort sama gue gitu loh. Itu. Tapi memang bener sih nggak menurut gue juga nggak cocokan tuh emang harus dijauhin sih, ngerti nggak sih? Dari awal aja nggak sih? Karena banyak banget yang kayak bilang, lu tuh bukan nggak cocok, lu tuh cuma kurang berusaha. Padahal menurut gue ya semua orang mana sih yang PDKT nggak berusaha? Ya kan? Cuma cara berusahanya tuh yang beda menurut gue. Iya. Cewek dengan cara mereka sendiri, kita dengan cara kita sendiri kan. Betul. Cuman menurut gue cara itu mungkin yang kurang cocok sama pribadi masing-masing kan. Ada yang emang kelihatan effort banget, cewek nggak suka gitu kayak, gue nggak suka cowok yang terlalu ngejar gitu. Ada yang effortless, kitanya nggak suka kayak, gue nggak suka cewek yang kayak kelihatan banget nggak mau sama gue gitu. Karena memang effort itu menurut gue sudut pandangnya beda-beda. Cowok itu ngelihat cewek effort itu mungkin dari dandanannya, dari kayak lu datang ke cowok itu dengan pakaian kayak mana gitu. Soalnya gue pernah ketemu sama cewek, gue udah istilahnya rapi wangi, dia cuman pakai sendal, terus juga celana training, pakai jaket. Ini jaket coach jaket gitu, Erigo lagi. Agak aneh ya. Ya, jadi gue kayak langsung ilfil aja gitu, gue kayak nggak ngerasa dihargain, ya nggak sih? Iya sih, parah sih. Cuman kalau gue pribadi, gue tuh sangat kesel sama cewek yang itu sih outfitnya. Oke. Yang nggak pentingin outfit ya? Yang pentingin outfit, itu kurang banget sih. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya, kita baca. Ini pertanyaan terakhir teman-teman untuk hari ini ya. Ini ada pertanyaan dari Robi. Dari Robi, kata Robi, Kak penting nggak sih bahas zodiak sama gebetan pas lagi deket? Penting nggak penting sih menurut gue? Penting nggak penting sih? Karena zodiak itu menurut gue adalah suatu hal yang kebetulan sama, mirip, kebetulan relate, tapi nggak bisa 100% kita percaya. Benar sih, tapi menurut gue juga ini masalah zodiak. Zodiak. Ya. Masalah zodiak ini emang sering kali jadi masalah di anak-anak muda kayak kita ya enggak? Kalau lo zodiak apa? Kalau gue zodiaknya Gemini. Oke, gue Libra. Gue Gemini itu adalah musuh masyarakat. Ya, sampai ada Gemini versus pribadi tuh. Kalau Libra sih kayaknya biasa-biasa aja deh. Libra biasa aja. Libra itu lebih katanya wise, tapi pelin-pelan. Aneh kan, wise tapi pelin-pelan. Jadi kayak bisa ngomongin orang, nasihatin orang, tapi dirinya sendiri tuh pelin-pelan gitu. Oh iya. Kalau gue tuh Gemini ya kayak ya semua orang tahu Gemini kayak gimana ya kan. Cuman kalau buat gue pribadi untuk zodiak dia ini pasangannya sering ngajak ngobrol tentang zodiak apa gimana? Iya, penting nggak sih katanya? Menurut gue penting nggak penting dan itu adalah satu hal yang perlu sih menurut gue. Ketika lagi nggak ada omongan nih, nggak ada obrolan, ya udah bahas aja zodiak. Kayak kamu lahirnya bulan September ya?
September itu antara Virgo sama Libra, kamu apa gitu? Itu cocok sih. Tapi menurut gue juga ini ini menurut gue nih. Kalau buat si siapa tadi namanya Robby. Obat Robby. Kalau penting atau enggaknya menurut gue tergantung gimana caranya lu effort dalam hal itu. Ya. Kalau lu emang pengen mengimbangin si cewek dengan ngikutin obrolan dia, ya udah cari tahu aja Tentang zodiak ya. cari tahu tentang zodiak Lewat aja, dukun. ya iseng-iseng aja lewat dukun. Oh, emang Masa kok sih ada? enggak dukun? Enggak, Babe Cabita. Iya, oh. Ada tuh Babe Cabita. Ada dia? Ada Ramal, tuh, oh iya, ramalan ada, zodiak ramalan. hari ini Iya, gitu ya. ada. Terus lu cari-cari aja tuh di majalah-majalah zaman dulu banyak tuh. Di sekarang malah lebih enak lagi, di Creative Fox ada. Di Creative Fox ada, di Twitter ada. Di Twitter ada. Di Pokoknya TikTok juga banyak. banyak lah pokoknya. Apakah kalian pengen kita bahas tentang zodiak? Komen di bawah ya. Nanti kita undang Ki Ameng namanya. Iya, Kiame. Iya. Ntar kita undangnya Kinando. Ya, Kinando. Iya, Kinando. Dia tuh Boleh tuh. Dia tuh masalah zodiak dan permijablayan. Boleh. Karena ini segmen pertama, kita lagi nggak undang siapa-siapa. Mungkin kalian ada saran nih mau undang siapa? Nando boleh. Pokoknya teman-teman kalian Anak-anak band boleh. yang culture boleh. Iya, boleh. Ntar kita bakal ajak ngobrol semuanya, dan ini episode pertama yang langsung mengobrolkan. Langsung ngomongin tentang cita-citaan. Sementara ini kita ada 3 segmen. Ada apa tuh? Ada ini tempat dong, benerin dong. Gini. Ada 3 segmen. Ada Friday I'm in Love. Ada Girls Night Out sama Sore Culture ya. Ada Sore Culture. Iya. Sore Culture itu kita bakal ngobrol sama cewek-cewek, bukan sama Sore Culture sama teman-teman kita yang culture. Ya, Kalau siapapun girl- itu. Siapapun itu. Kalau Girls Night Out tuh kita ngobrol sama cewek-cewek yang culture. Apapun bidangnya ya. Apapun bidangnya. Entah dia itu expertnya di modeling, atau mungkin dia seorang fotografer, atau mungkin dia jualan di luar sana gitu kan. Kalau Friday I'm in Love tuh ngomongin tentang cinta-cintaan. Dan kalau misalnya sentot biasa itu tentang ngomongin tentang apapun ya enggak? Apapun, kita mau konten reaction, kita mau ngobrolin tentang apa ya, video-video yang aneh-aneh di TikTok. Abis ini kita bakalan nge-react orang makan ini. Apa sih kemarin yang baunya busuk banget, makanan Jepang? Oh, ini nato. Kita Kita besok makan nato. mau? Besok kita makan nato. Lo aja. Emang di mana belinya? Ada di TikTok. Entar apa? Nato? Di Shopee ada. Ntar gue beli. gak. Murah atau goceng. Boleh lihat kapan-kapan ya. Iya, ntar kita makan nato. Penasaran, nonton aja Oke. terus. Dan kita bakal banyak banget konten-konten seru buat kalian semua. Jadi jangan kemana-mana. Dan di episode pertama ini kita pastinya berterima kasih banget sama Arah Media. Udah ngasih kita tempat, ya kan? Udah ngeset panggung lagi lah Udah bahasa ngasih gua. tempat lah. Udah ngasih studio yang keren banget ini. Ini disponsorin propertinya. Properti. Ini L nih. Terus sofa ini dibeliin dulu lo, sofa ini lo. Sofia ini Sofia. Sofia, sofa Ini dong. dulu nih. Ini sofa kalau kita gini tuh bisa Iya. Jatuh. bisa buat tidur. Bisa buat tidur ya teman-teman. Jatuh. Banyak lah, banyak gimmicknya. Jadi buat kalian semua, terima kasih teman-teman Arah Media. Pokoknya Arah Media ini udah siap senang-senang sama kita Betul, ya. dan jangan lupa juga untuk nonton segmen yang lain di Arah Media. Ada konon katanya, juga ada segmen-segmen yang lain, ada nyanyi kamar mandi. Bener, ada teman kita yang nyanyi juga tuh, si Aap tuh. Keren, harus ditonton pokoknya. Dan buat kalian semua yang pengen senang-senang, tonton kita terus. Karena di mana ada senang, di situ ada Instruktur Senang.